Halo, Halo. selamat sore. Sore. Suara saya kedengeran nggak? Ya, masuk masuk. Kedengaran kok. Sip, sip. Halo, agak Halo. hilang ya? Ya, tadi sempat agak hilang, mungkin sinyal di sini. Oke, saya buka dulu sebentar. Selamat sore teman-teman, selamat bergabung lagi di hari Kamis ini bersama kami, Teras Mitra, eh, di TM Share yang volume ke-87 dengan tema Kasih Sepasang Kekasih. Sore ini bersama saya, Wiraswati Yuliani atau biasa dipanggil Ati dari Teras Mitra. Dan bersama kita sore ini ada Beli IKD Aryasa dari Iya. Kakak Asuh Bali. Biasanya dipanggilnya apa nih? Nama Saya panggilannya biasanya tiap. di Oke, ya. Kak Ari gitu ya, Beli Ari kayaknya lebih enak kalau Kak Ade kayaknya lidah saya nih. Agak lidahnya. Eh, Oke, sebelum kita ngobrol dengan Bli Ari, saya info dulu ke teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya selama kami ngobrol, jika ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa langsung ketikkan di kolom chat ya. Jadi nanti kita akan coba jawab sambil kita diskusi dengan Bli Ari gitu. Nah, sebelum kita masuk lebih banyak nih Bli Ari, mungkin bisa minta tolong memperkenalkan diri dulu, Li Ari, Oke, biar teman-teman juga perkenalkan, tahu. ya, perkenalkan saya Ari. Nama lengkapnya tadi sudah disampaikan. Mm-mm. Saya asli Bali. Sekarang sudah bekerja di salah satu instansi di Denpasar. Kegiatannya ya selain kerja ya di waktu Sabtu Minggu sih biasanya ya ke desa, ke pelosok-pelosok gitu, mampir ke rumah adik-adik, lihat kondisi mereka Mm-mm. sih. Sebagian besar sih kegiatannya seperti itu. Selain kegiatan ya biasa sih anak-anak muda, mungkin ngumpul juga diskusi sama teman-teman, lah gitu sih. Simpel sih, kayak gitu aja. Simple kelihatannya ya, jelas kalau kita Iya. dengar simple. Oke, nah ini sebenarnya saya dapat info dari teman-teman. Jadi kalau apa namanya di Kakak Subali itu kan Piari kan sebagai project leader ya. Nah itu Iya, bisa dijelaskan sedikit nggak? Jadi apa namanya project leader itu seperti apa? Di oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya project leader tuh ya semacam koordinator itu Mm-mm. ketua mungkin atau Mm-mm. gitu. Jadi di kakak Subali sendiri itu kan ada banyak gininya, banyak apa namanya kayak divisi gitu. Ada juga Mm-mm. banyak wilayahnya gitu. Nah, saya tugasnya mengkoordinatori teman-teman gitu. Jadi tugas-tugas teman-teman saya yang pantau, saya yang tanggung jawabin. Itu sih simpelnya seperti itu gitu. Tapi ada sih beberapa hal lain yang memang kadang-kadang perlu sesuatu yang apa namanya perlu keputusan gitu. Ya saya Mm-mm. yang Mm-mm. memutuskan bersama teman-teman juga sih. Kita emang lebih banyak musyawarahnya gitu daripada memutuskan sendiri. Jadi lebih sebagai leader ya, tapi untuk keputusan segala macam tetap tim gitu ya, di Iya area. betul Nah, betul. mm-mm. Mungkin nah sebelum kita kita lebih lanjut nih, tentunya kan pasti teman-teman dan saya sendiri nih sebenarnya. Jadi eh, pengen tahu juga dong, maksudnya bagaimana sih awalnya dulu berdirinya Kakak Asuh Bali, kemudian mungkin kapan berdirinya, terus siapa sebenarnya penggagas Kakak Asuh Bali ini? Oke, awalnya sih kita di tahun 2015 akhir sampai 2016 awal atau mungkin sebelumnya ya. Awalnya sih emang teman-teman ini tergabung di satu komunitas gitu. Awalnya namanya Komunitas Anak Alam. Komunitas Anak Alam Mm-mm. sendiri gininya ketuanya itu namanya Beli Pandi. Nah, teman-teman yang ngumpul ini karena sering ke lapangan, maksudnya sering ke pelosok, ketemu adik-adik anak-anak SD gitu, kok masih banyak nih. Ternyata di Bali ini masih banyak adik-adik yang
istilahnya untuk ke sekolah itu mereka masih bersusah payah gitu, entah dari segi finansialnya atau dari segi aksesnya, nah, gitu. Jadi akhirnya di tahun 2016 kami bersama-sama itu memutuskan untuk membuat satu gerakan yang mengkhususkan untuk membantu dalam tanda kutip bekal adik asuh gitu. Jadi yang menginisiasi sendiri sebenarnya ada 4 orang. Yang pertama koordinatornya komunitas anak alam namanya Bli Pandi. Terus ada juga Mbak Krisna, Lutfi Krisdayanti. Terus dibantu juga sama Dia Desvi Arina dan Gita Kesuma gitu. Jadi 3 Sri Kandi Bali ini yang tentunya masih muda-muda ya, itu mereka menginisiasi ngajak teman-teman yang lain untuk ngumpul, ngajak teman-teman yang lain untuk memantapkan pemahaman gitu kalau memang di Bali masih banyak nih anak-anak yang kayak gini gitu. Jadi akhirnya kita sukarelawan gitu ngumpul tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikannya, Hari Pendidikan Nasional. Akhirnya sepakat untuk membentuk gerakan ini gitu. Tahun berapa itu 2 Mei itu, Le? 2016, sorry, 2016. 2016 ya? Iya, ya. Oke. 2016, jadi ini sekitar 5 tahun ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, Ya, bulan Mei ini. Luar biasa. Nah, dari apa namanya? Dari kemudian dari inisiasi dari inisiasi komunitas anak alam ini kemudian apa waktu itu langkah pertama yang dilakukan oleh teman-teman ketika melihat kondisi adik-adik itu? Awalnya sih kita karena emang kita suka berpetualang sih dasarnya ya, kita emang suka masuk ke pelosok-pelosok gitu, jadi kita ngelihat secara langsung adik-adik kita yang saat itu sih di daerah Karangasem ya, di salah satu desa gitu di daerah Karangasem, ternyata nggak sama gitu standarnya kayak yang biasanya kita terapkan di Denpasar atau di Gianyar gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan ini kayaknya harus kita bantu, tapi gimana caranya kita membantu mereka tanpa memanjakan mereka gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan membantu dalam bentuk bekal. Di awalnya sih bekal, tapi berjalannya waktu kita dan teman-teman gini sih makin upgrade gitu. Kadang-kadang kita bantu perlengkapan sekolahnya juga, kayak sepatu, tas dan yang lain-lainnya. Terus ada juga yang kita bantu dari segi sembako mungkin, atau ada juga beberapa yang memang rumahnya tidak layak, itu kurang layak, atau mungkin kamar mandinya atau dapurnya kurang layak, kita bantu carikan donatur untuk membantu pembangunan rumah-rumah itu sih. Bekal ini berarti saya tadi nggak kebayang sih bekal itu seperti apa, jadi makanan kayak gitu? Bukan. Jadi secara umum sih anak-anak itu kan pasti mereka pasti istirahat berbelanja gitu. Nah, sementara setelah kita survei di awal itu, sebagian besar kenapa sih anak-anak yang di Bali ini banyak yang putus sekolah gitu, ternyata orang tuanya nggak terbebani bekal si anak gitu. Kalau masalah biaya sekolah itu kan udah gratis ya, udah ada dana bos, udah gratis tuh. Nah, tapi ternyata orang-orang tua ini terbebani dengan uang bekal si uang anak. saku ya. Iya, uang saku ya. Uang saku ya. Masalahnya uang saku. Ya di sini sih kita nyebutnya uang bekal. Ya, jadi anak-anak itu uang itu buat jumlahnya sih nggak besar sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung 100.000 per bulan untuk anak SD, itu kalau dibagi mungkin 3.000 ya, 3.000-an lah satu hari. Ya, kalau untuk anak-anak kota, maksudnya siswa-siswa SD yang di kota mungkin nggak cukup bekal segitu. Tapi setelah kita amati anak-anak yang di sana itu ya lumayan tercukupi sih dengan bekal itu, malah sebagian yang udah
bisa nabung, mereka tabungin uangnya buat mungkin di akhir tahun beli buku atau apa gitu. Wah, luar biasa. Jadi memang apa untuk jadi kebayang nih maksudnya kalau memang ada juga edukasi dari teman-teman untuk menabung atau apa gitu dari uang Ya, bekal ini. ya sampai saat ini sih kita belum sampai ke sana, belum sampai Oke. cara menabung atau gimana. Tapi setiap kita bikin acara, mungkin bakti sosial atau gimana, kita pasti selipkan pentingnya menabung gitu. Kalau cara menabung kayaknya belum sih. Sama yang paling penting sih, yang paling utamanya kita biar mantap dulu nih anak-anak ini semangatnya biar ada terus nih dulu untuk masuk sekolah gitu. Ya, sayang jadi memang ini juga luar biasa mereka punya punya inisiatif untuk menyisihkan gitu. Iya benar-benar. Ya. Sementara apa teman-teman maksudnya kakak asuh Bali kan juga tidak kemudian yang mendorong mereka secara langsung, oh, kalian harus nabung dari sini. Karena sebenarnya memang betul uang 3.000 perak itu kan apalagi kalau anak-anak kota itu nggak jadi apa-apa itu. Iya, ini masih bisa nabung gitu ya. Oke. benar. Nah, apa namanya? Itu kan tadi baru baru sedikit cerita. Jadi kalau mungkin bisa boleh lebih komplit lagi sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh teman-teman kakak asuh Bali ini untuk adik-adik di sana gitu. Kalau ini tadi kan lebih ke anu ya, lebih ke saya kayak bekal itu kan yang finansial kayak gitu, kemudian visi. Kalau secara edukasi mungkin ya. Oke. Kalau kita sih secara umum memang fokusnya di finansial anak-anak. Gitu. Kita fokus membantu sebenarnya secara tidak langsung membantu orang tuanya agar nggak terbeban lagi nih. Agar nggak sampai timbul pemikiran gara-gara nggak punya uang untuk ngasih uang saku ke anaknya, dia lebih milih ya udah deh anak saya nggak usah sekolah aja gitu. Nah tapi mungkin secara tidak langsung ya, secara tidak langsung kita kan lumayan sering ke rumah adik-adik asuhnya. Jadi setidaknya kita sebulan sekali datang ke sana, mungkin kita ajak ketemu beberapa orang tua, beberapa walinya, beberapa orang tuanya mungkin, atau bahkan ada yang nggak punya orang tua, kita ketemu sama walinya seperti itu, atau nenek kakeknya, kita kasih pemahaman eh, kenapa sih anak-anak ini harus tetap sekolah gitu, kenapa eh, kalau mereka putus sekolah terus akhirnya memutuskan menjadi petani, maksudnya bukannya gimana ya, maksudnya mereka pilihannya di sana cuma apa sih namanya nyari rumput atau ngerjain sawah orang gitu, atau apa Ya, sih namanya, buruh eh, ya. iya buruh di sawah orang Ya. gitu, nanti di sawah orang gitu. Jadi kan kalau terus kayak gitu kan finansial keluarga itu nggak bakal naik, jadi Betul. selamanya ya kekurangan terus gitu. Jadi secara tidak langsung kita kasih pemahaman ke anaknya, secara, sekaligus ke orang tuanya, biar seenggaknya mereka paham lah pentingnya sekolah gitu. Ya mungkin yang paling dekat mungkin sampai SMK. Setelah mereka tamat SMK, mereka udah punya bekal untuk nyari pekerjaan yang lebih layak, kan bisa membantu ekonomi keluarga juga gitu. Itu sih yang secara tidak langsung. Tapi yang biasanya secara langsungnya kita kadang bikin baksos juga sebelum pandemi ya. Ini karena pandemi kita terhalang jadinya. Sebelum pandemi kita emang lumayan rajin bikin baksos, bakti sosial gitu. Mungkin di hari-hari penting kayak mungkin hari Kartini atau hari kemerdekaan gitu. Hari pendidikan yang kebetulan barengan sama HUT Kakak Asuh Bali. Jadi kita memang lumayan sering bikin baksos kerjasama dengan komunitas-komunitas lain gitu yang memang lebih fokus mereka. Misalnya kami sering gandeng Bali Baca Buku gitu, yang mereka memang fokusnya ya belajar membaca, atau ada juga di Bali namanya Gigi Bali Sehat, yang mereka ngajarin sanitasi kebersihan gigi dan mulut gitu. Ada juga mungkin Kisara gitu. Ini sih yang paling apa namanya agak klise sih. Kita sering banget dengar
anak-anak belum ngerti seks gitulah dalam tanda kutip. Ya, Sementara sebenarnya mereka tahu, cuma mereka kan cuma tahu apa sih namanya permukaannya aja, mereka iya, nggak tahu betul. dalamnya seperti apa. Itu sih yang penting kita, jadi kita mengedukasi mereka bersama teman-teman di komunitas tersebut. Itu sih kadang-kadang juga kita sering ngadain bakti sosial dengan mungkin perusahaan-perusahaan yang ini sih yang ada di Bali sih kebanyakan. Jadi sebenarnya memang bukan hanya support secara finansial, tapi penting juga adalah bagaimana kemudian teman-teman dari kakak asuh Balis ini memberikan pemahaman ya ke Ya, anak-anak, kemudian ke keluarganya begitu. Dan ini memang yang menurut saya juga juga penting banget gitu eh, karena juga sebenarnya kan sekolah itu kan bukan kemudian untuk memilih pekerjaan gitu ya. Ya mau ya, jadi petani, mau jadi apa, kalau misalnya kita kapasitas punya bekal itu kan pasti akan berbeda dengan yang tidak punya bekal atau ya. yang tidak sekolah gitu ya. Benar. Oke. Nah, nah ini untuk yang apa namanya baksos ini beli. Nah, apa namanya sorry ini nanti saya ke belakang aja. Nah, untuk anak-anak ini kemudian bagaimana teman-teman dari kakak asuh Bali bisa menemukan anak-anak yang akan dijadikan dampingannya gitu. Kemudian bagaimana kualifikasinya atau apa untuk menentukan mereka sebenarnya layak dibantu atau enggak sih? Itu seperti Oke. apa? Mm-mm. Biasanya sih itu terjalinnya organik banget Maya. Jadi kita Mm-mm. nah memang sering ke apa namanya ke pelosok-pelosok gitu. Mm-mm. Awalnya sih kita pasti ke sekolahnya dulu. Mm-mm. Karena memang yang paling tahu kondisi si anak kan seharusnya sekolah karena memang mereka ke Mm-mm. sekolah itu tiap hari kan. Nah, jadi kita nyari data ke sekolahnya dulu, kita nyari mungkin beberapa nama anak mana sih yang keadaan ekonomi keluarganya agak kurang gitu. Nah, setelah kita dapat nama-nama itu baru kita survei ke rumah-rumahnya. Oke. Jadi kita cek kondisi rumahnya, kita cek kondisi keluarganya seperti apa, kita data, baru kita bisa putuskan anak ini layak diasuh atau enggak. Nah, untuk menemukan sekolahnya sendiri, kadang-kadang memang kita dapat rekomendasi dari teman-teman. Jadi teman-teman di Instagram kadang-kadang memang sering DM sih Kak, coba dong ke desa ini, di desa ini ada sekolah kayak gini, anak-anaknya seperti ini. Gitu. Jadi kita ke sana. Kadang-kadang ada juga pas kita ke sekolah itu kan ngelewatin juga sekolah-sekolah lain mungkin atau desa-desa lain, kita coba mampir gitu ke sekolahnya. Ada juga sih kadang-kadang guru-guru di sana mereka kayak punya gugus gitu sih namanya ya. Kayak masing-masing kecamatan gitu ada gugusnya, ada Mm-mm. apa perkumpulan kepala sekolah mungkin. Jadi masing-masing kepala sekolah itu yang ngasih rekomendasi gitu. Ada banyak sih sebenarnya cara menemukannya, tergantung kita mau ke sana apa enggak gitu. Jadi karena teman-teman memang semangat dan suka menjelajah daerah baru, ya ketemu aja sih biasanya gitu. Nah, ini jadi kebayang juga sebenarnya di saya. Nah, karena kan tentunya ketika teman-teman mengeluarkan dana untuk adik-adik ini kan pasti ada apa ya tujuan ya. Harapannya Ya, kan mereka tetap 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 akan berhasil seperti itu dari dana yang dikeluarkan. Nah, ini bagaimana kemudian teman-teman dari KK Siswa Bali ini bisa mengiringi teman-teman ini? Karena kan saya pikir kalau mungkin nggak akan, saya membayangkan mungkin nggak akan cukup sebulan sekali datang ke sana kemudian ngobrol ya. sebentar. Nah, itu bagaimana teman-teman bisa untuk menghandle ini? Jadi sebenarnya masing-masing sekolah itu pasti ada koordinator wilayahnya. Jadi Nah, teman-teman koordinator wilayah inilah yang bertugas menanyakan kepada guru-gurunya. Jadi guru-guru yang ada di sekolah itu yang membantu kami biasanya. Misalnya si anak ini udah dari yang awalnya kita ke sana belum bisa baca, ini anak ini udah mau ngambil buku nih, gitu. Udah mau ngelihat gambar-gambar yang ada di buku nih gitu.
eh, selain itu mungkin kebalikannya juga, kan kadang-kadang anak-anak juga mereka kasihan main atau gimana, oh si anak ini jangan masuk sekarang gitu. Jadi memang gurunya sih yang melaporkan gitu kondisi si anak-anaknya ini, perkembangannya atau gimana nya. Mungkin juga ada anak-anak yang adik-adik asuh kami lumayan sering ikut lomba. Jadi kadang-kadang kita kelewatan kan eventnya, mereka mungkin olimpiade apa, pas kita ke sana gurunya yang ngabarin gitu. Kalau anak-anak kan malu ya mungkin, Iya. Kak saya belum ini, agak malu sih. Jadi gurunya sih yang ngabarin gitu. Si anak ini kemarin ikut olimpiade matematika, dia menang gitu. Eh, Bulan depan lanjut lagi ke provinsi misalnya kayak gitu. Jadi memang kita menjalin hubungan baik sih sama guru-guru di setiap sekolah adik asuh kita buat membantu memantau perkembangannya mereka. Karena memang guru-guru tersebut yang paling sering ketemu kan. Kalau kita kan ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah baru sempat ke sana gitu. iya, betul. Jadi memang apa namanya, berjaring dengan sekolah juga jadi apa, pondasi untuk teman-teman kakak asuh Bali untuk bisa mengontrol apa perkembangan dari adik-adik ini ya. Iya, Iya, iya. benar-benar. Jadi memang saya membayangkan ini jadi sebuah kerja yang besar sebenarnya, karena tidak hanya di kakak asuh Bali itu sendiri yang bergerak gitu. Luar Ya. biasa sekali. Nah, eh, kalau untuk timnya sendiri, nih tentunya kan apa namanya, ini kan juga teman-teman nggak mungkin dong cuma bergerak satu dua tiga orang begitu Ya. untuk di kakak asuh Bali sendiri. Nah itu Nah, kalau untuk sistem rekrutmennya itu seperti misalnya voluntary atau gimana itu oke, untuk jadi sebenarnya di Kata Asuh Bali ini ada beberapa kayak pembagian gitu, Maya. Jadi yang pertama itu kayak ada namanya kakak asuh. Jadi teman-teman kakak asuh ini yang berkewajiban memberi bekal ke adiknya setiap bulan gitu. Jadi hmm, semisal saya sebagai kakak asuh, saya berkewajiban memberi bekal satu anak setiap bulan. Nah, itu si kakak asuh ini bisa berkelompok, bisa individu gitu. Jadi yang berkelompok mungkin secara umum 5 orang. Jadi misalnya kita masuk satu, udah bisa membantu satu anak gitu. Nah, itu secara simpelnya untuk kakak asuh. Nah, untuk yang sukarelawan, ya kita memang ada pendaftarannya, kita memang ada seleksi, lebih ke seleksi alam. Jadi memang teman-teman ini kita ajak ikut untuk terjun langsung ke lapangan, lihat kondisi ke lapangan, melihat cara survei, gimana mereka survei, gimana mereka berkomunikasi bersama. Jadi sukarelawan yang tugasnya seperti itu, cara rekrutmennya seperti itu. Gitu. Nah selain itu ada juga donatur umum. Jadi teman-teman donatur umum ini bebas mau berdonasi kapan saja dengan jumlah berapa saja. Dana tersebut kita pakai untuk membantu melengkapi keperluan adik-adik asuh. oke. Eh, jadi memang ada beberapa. Nah, berarti kalau untuk donasinya sendiri berarti ada dua dua ini ya, ada dua jenis ya, yang langsung yang per bulan sama yang eh, donasi umum gitu. Iya, benar-benar. Nah, sebenarnya ini kemudian apa namanya, yang jadi bayangan saya lagi kan tentunya banyak sekali dana yang bergulir di dalam kakak asuh Bali ini. Ini kemudian tentunya kan ketika orang memberikan donasi, meskipun kalau dibilang secara agama harus ikhlas atau apa itu ya, tapi kan kita Ya, perlu juga mungkin pertanggungjawabannya. Nah, untuk teman-teman kakak asuh Bali ini seperti apa pertanggungjawabannya? Karena bukan semata juga pelaporan keuangan tentunya ya, karena saya ya, pikir dengan apa namanya, banyaknya anak yang sudah atau adik-adik yang sudah didampingi oleh tim kakak asuh Bali, tentunya pasti banyak donasi yang masuk.
gitu. Dan ini kan sebuah kepercayaan. Kemudian Ya. kan bagaimana bisa membangun kepercayaan ini gitu. Oke. Untuk teman-teman yang menitipkan bekal di koordinator wilayah, uang saku di koordinator wilayah itu setiap kita ke sana, setiap kita kasihkan bekalnya ke adik asuh, pasti ada pelaporannya yang diterima adik asuh berapa dan dilengkapi dengan fotonya gitu. Nah, jadi mungkin bukan cuma uang ya, mungkin ada teman-teman yang nitipin sepatu atau nitipin sembako, dan caranya sama gitu. Jadi kita dokumentasikan apa yang mereka berikan, apa yang ada aku terima, kita dokumentasikan. Kita ada setiap koordinator wilayah itu punya grup masing-masing bersama kakak asuhnya. Selain untuk nge-share perkembangan adik asuh, grup itu juga berfungsi untuk membagikan dokumentasi setelah kita ke lapangan seperti itu. Nah, kalau donasi secara umumnya kita memang nggak pernah langsung direct itu, misalnya si A donasi 200.000, uang 200.000 ini langsung dibelikan tas, enggak sih. Kadang kita kumpulin dulu, jadi tiba di satu titik misalnya kita perlu banyak tas misalnya, atau mungkin satu tas ya kita ambilkan dari uang itu. Jadi di Instagram biasanya akan ada pelaporan penyerahan dari barang-barang yang kita kasih. Selain itu uang donasi umum itu juga kita pakai untuk membackup uang saku si adik-adik asuh. Kita tahu sendiri di masa pandemi ini sebagian kakak asuh memang mengundurkan diri gitu, atau mungkin cuti dulu mengasuh karena penghasilannya ada yang berkurang, ada yang benar-benar berhenti gitu. Karena memang di Bali kita tahu sendiri kan kebanyakan pekerja di sektor pariwisata. Nah, pariwisatanya nggak jalan, nah pekerjaannya nggak jalan. Gitu. Jadi uang itulah yang kita gunakan untuk membackup uang saku si adik asuh. Untuk pelaporannya sendiri kita memang ada sebulan atau 2 bulan sekali melalui bendahara. Jadi bendahara bertugas untuk membuat rincian uang yang masuk apa saja. Halo, iya iya. Oh iya. Saya ulang dikit ya. Jadi masing-masing koordinator wilayah itu punya grupnya sendiri. Jadi isinya kakak-kakak asuh yang mengasuh adik asuh di sana gitu. Jadi selain digunakan untuk pelaporan pelaporan perkembangan anak-anaknya, juga digunakan untuk melaporkan hasil dari setiap kunjungan gitu. Jadi misalnya hari ini koordinator wilayah mengunjungi adik asuh, uh, bekalnya yang sudah dititipkan sudah diserahkan dengan jumlah berapa, atau mungkin ada barang-barang juga, ada tas, sepatu mungkin, atau buku mungkin yang dititipkan ke Korwil juga didokumentasikan gitu. Jadi dokumentasi tersebut dikirim di grup atau secara personal chat ke kakak-kakak asuhnya. Itu untuk donasi dari kakak asuh. Sementara untuk donasi secara umum yang melalui rekening bendahara, jadi misalnya si kakak asuh keberatan untuk berdonasi berupa tas atau buku atau segala macamnya, kita ambilkan dari dana donasi umum ini gitu. Jadi kadang-kadang juga ada bencana alam juga kita emang ambilkan dari donasi itu. Jadi
Setiap bulan memang ada laporannya, bendahara bertugas merekap itu pemasukannya dari siapa saja, jumlahnya berapa, pengeluarannya kemana saja, digunakan untuk apa, dan siapa yang dititipkan untuk memberikan apa namanya donasi tersebut. Gitu. Iya, kalau beneran complicated sebenarnya complicated iya, basisnya memang sukarelawan. Jadi ya fun-fun aja sih. Kadang ada sih keselnya, cuma ya fun aja. Kita emang tujuan awalnya membantu anak-anak, harus ikhlas sih. Seharusnya ya. Iya benar. Ya. Hmm. Dulu sih di awal-awal memang kita share memang ada rekrutmennya. Jadi secara berkala kita memang ngajak teman-teman yang dulu sih fokusnya anak-anak muda yang kegiatannya belum terlalu padat ya. Di awal sih memang kita fokusnya ke sana. Jadi di awal-awal KKH Bali kita open rekrutmen sukarelawan dengan tujuan yang menambah tenaga gitu, menambah SDM yang akan kita ajak ke lapangan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu memang teman-teman mungkin sudah kenal ya dengan Kak Asu Bali atau mungkin jalan jodohnya sudah di sana ketemu kita. Banyak juga yang ketemu di lapangan gitu. Jadi semisal yang paling saya ingat sih yang paling sering dulu pas erupsi Gunung Agung tahun 2017 2018 ya, 2017 saya lupa. Jadi pas itu kita memang sering ngadain bakti sosial karena memang adik-adik SU kita kebanyakan tinggalnya di lingkaran Gunung Agung gitu. Jadi kita ngasih donasi ketemu teman-teman di sana. Jadi teman-teman yang mungkin bergerak bersama kelompoknya gitu, ketemu Kakak Aso Bali, akhirnya join ikut sukarelawan. Ada juga yang sampai sekarang, ada juga yang gugur di tengah jalan gitu. Jadi kayak yang saya bilang tadi, yang namanya sukarelawan pasti ada seleksi alamnya gitu. Yang mana yang memang gini pasti bertahan gitu. Tapi nggak jadi masalah juga sih buat Kakak Aso Bali karena memang prioritas orang pasti berubah-ubah gitu, lompat-lompat lah gitu, nggak masalah. Kalau memang saat ini jodohnya harus ketemu sama Kakak Aso Bali, ya harus ketemu, ya harus ikut kita gitu. Itu sih secara organiknya, tapi kalau secara gininya sih, secara resminya, kita memang untuk saat ini nggak ada open recruitment. Tapi kalau emang teman-teman yang mau join bisa bisa di DM saja di Instagram, nanti akan ada admin yang bales, akan dimasukkan ke grup sukarelawan gitu. Tapi untuk sementara sih kegiatannya saya pribadi memutuskan untuk mengurangi teman-teman yang terjun ke lapangan gitu kan lagi pandemi nih kita lumayan takut juga ya amit-amit ya kita membawa virus ke sana gitu ya amit-amit. Jadi yang memang
korektor wilayah aja yang kita perbolehkan. Pun itu cuma ketemu di sekolah. Kita nggak perbolehkan untuk sementara ke rumah-rumahnya dulu. Gitu. Iya, iya, betul. Iya, iya, iya. Eh, biasanya sih kita pasti menggandeng komunitas lain yang bertujuan untuk mengedukasi gitu. Kan kalau kakak asuh Bali untuk menghandle 6 kelas mungkin lumayan berat sih. Gitu. Apalagi kita memang yang basicnya pengajar juga sedikit gitu. Jadi kadang-kadang kita memang menggandeng komunitas-komunitas lain yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang juga mahasiswa. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu kan mereka punya program di BEM-nya itu pengabdian masyarakat gitu. Jadi ya udah kita gandeng aja mereka sekalian bisa menerapkan cara mengajar anak-anak di pelosok yang tentunya berbeda dengan mengajar anak-anak di kota gitu. Jadi apa namanya kita ya gitu. Jadi kita ngumpulin anak-anak, mungkin kita bagi yang anak-anak kecil yang kelas 1, kelas 2 SD yang apa namanya belum perlu edukasi tentang A kita pisahkan dulu. Jadi kita masukkan komunitas apa gitu di sana mungkin komunitas yang mengajar literasi di sana mengenal huruf atau semacamnya. Sementara untuk anak-anak yang sudah lebih dewasa, mungkin kelas 5, kelas 6, kita masukkan komunitas yang sesuai untuk mengedukasi mereka gitu. Tapi kebanyakan sih memang yang belum didapatkan di sekolah gitu. Jadi bukan pendidikan formal yang udah didapat di sekolah gitu. Iya, benar-benar. Iya, iya. Ditambah lagi sekarang zamannya internet Mbak ya. Jadi apapun bisa diakses dari manapun gitu. Jadi kadang-kadang kita kaget juga sih. Mungkin saya pribadi mungkin lebih ke kadang-kadang kita ngelihat adik-adik, "Loh, kok tiba-tiba udah ngomong yang nggak sesuai sama usianya gitu. Tahu dari mana? Tahu dari internet. Gitu. Kadang-kadang sih memang mereka nggak memperlihatkan di depan orang tuanya kan, tapi di kadang-kadang kumpul sama teman-temannya main game gitu, kok bahasannya kasar-kasar banget nih gitu. Saya agak
gimana ya, takut, malu juga. Ini kalau bahasa yang kayak gitu aja gampang diserap sama mereka, apalagi hal-hal negatif lainnya gitu. Yang saya takutkan adalah mereka tahu permukaannya seperti apa, tapi nggak tahu dampak negatifnya seperti apa gitu. Jadi kan mereka ngeliatnya cuma seneng-senengnya aja kan, gitu. Jadi kita sih kadang-kadang juga melihat kesananya, bercermin dari pengalaman pribadi juga kita terapkan ke adik-adik asuh. Nah, eh, kita sih selalu gini, apa namanya, selalu briefing teman-teman komunitas yang lain ini agar cara menyampaikannya jangan sevulgar teman-teman yang di kota yang pemahamannya sudah lebih baik gitu. Jadi mungkin kita sampaikan dulu gimana pun caranya biar anak-anak ini paham dulu. Kadang-kadang sih mereka kaget nih, kok ada materi kayak gini, tapi ya kita jelasin, kalian harus tahu dampak negatifnya ya kayak gini gitu, bukan cuma seksualitas sih, narkoba juga, terus internet juga, dampak buruk internet gitu, terus hal-hal lain juga yang kayak apa ya, hal simpel sih mungkin di sana kayak naik motor gitu padahal belum umurnya. Ya kita sampaikan juga sih biar mereka ada sedikit pemahaman lah kalau yang mereka lakukan itu keliru gitu atau salah gitu. Kita sih berusaha selengkap mungkin, tapi ya karena kendala SDM dan kendala waktu juga, ya masih gini sih, masih diupdate terus sih apa yang harus kita berikan gitu. Ya, ya. Hmm. Eh, ya kalau saya pribadi sih, saya melihatnya saya lumayan ada perubahan ya. Mungkin di sisi pribadi saya dulu lumayan nggak suka sama anak-anak, mungkin bukan nggak suka ya, lebih ketakut sama anak-anak gitu, anak-anak kecil yang masih SD gitu. Saya gimana ya, agak trauma gitu mungkin atau gimana. Tapi setelah ikut ini ya lumayan sih, lumayan udah mendingan. Terus kalau kesannya sih biasanya kita karena memang bawa fun ke sana, jadi kita main-main kan di sana. Kita biasanya ke sana tuh di hari Sabtu. Di hari Sabtu anak-anak itu eh, apa namanya, pelajarannya nggak terlalu padat lah. Jadi memang hari Sabtu itu biasanya muatan lokal atau olahraga. Jadi ketika kita ke sana ya kita ajak main gitu. Mungkin itu hal-hal yang mereka kangenin, adik-adik di sana. Pas awal-awal pasti malu-malu, tapi pas sudah beberapa kali ke sana mereka yang nyamperin gitu. Jadi mungkin di Bali salamnya Om Swastiastu gitu, Om Swastiastu Kak. Habis itu mereka apa, cium tangan gitu. Habis itu baru Kak, yuk main 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 apa, main sepak bola, main apa namanya, main gundu sih namanya kalau di Bali, mungkin di beda nama sih. Ya kayak kelereng gitu. Terus main lompat-lompatan, main tanpa gadget lah istilahnya. Lo bisa kayak gini ya, kita disambutnya padahal kita nggak bawa apa-apa buat mereka gitu, kita cuma ngajak mereka main aja bisa kayak gini sambutannya gitu. Itu sih yang mungkin pas awal-awal saya lumayan kaget sih sama antusiasme mereka, sama antusiasme guru-gurunya juga. Bahkan kadang kita ketika mampir ke rumah adik-adik asuh, mereka kan biasanya punya kebun, Pak. Jadi entah itu kebun salak, entah itu kebun alpukat, kita pasti dikasih oleh-oleh buat dibawa pulang.
padahal udah jangan-jangan ini dijual aja. Ya enggak Pak, ini hasil kebun, ini memang apa namanya, buat gini, buat kakak-kakak, gini buat oleh-oleh lah gitu. Kadang-kadang ada jeruk juga gitu sih. Sempat juga kemarin ada rumah salah satu adik asuh itu roboh karena gempa yang di Lombok, dampaknya sampai ke Bali lumayan keras. Tadi ada rumah adik asuh yang roboh, kita carikan donatur gitu, kita carikan orang atau waktu itu sih institusi apa namanya, kayak persatuan pengusaha gitu buat membantu si adik ini. Pas sudah selesai nangis gini apa sih namanya, nangis bombay gitu. Kelarin, waduh, kita cuma kayak istilahnya cuma tukang pos nih, kita cuma nganterin orang yang bantu Pak. Udah ini kamu gini aja, sembahyang aja, nggak usah gini sama kita lah. Sembahyang aja gitu. Mungkin itu kadang-kadang hal-hal yang nggak terduga kayak gitu sih yang kita alamin gitu. Kadang yang sering-sering gini sih pas kita pulang itu dikejar sama mereka, dada-dada gitu. Dada kak, dada gitu. Sampai kayak gini lah kita kita di apa, antusiasme mereka, padahal kita sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak bawa banyak sebenarnya gitu. Tapi mungkin mereka ngelihatnya apa ya, saya juga bingung bilangnya gitu mungkin. Iya benar. Iya, iya. Sebenarnya teman-teman juga kayak gitu sih. Apa namanya, sampai kayak gini ya kalian disambut kayak di sini. Mungkin teman-teman yang baru tumben join atau sukarelawan yang baru pertama kali ikut kegiatan, wah Kak, sampai kayak gini ya anak-anaknya gitu. Ya ya gitu, memang kayak gitu. Dan selain itu, selain mungkin saya sisipkan dikit Mbak ya, selain ke adik asuhnya, ternyata untuk teman-teman sukarelawan atau teman-teman kakak asuhnya, sebagian juga mengaku mendapat perubahan sih di dirinya. Mungkin teman-teman yang sering nongkrong atau mungkin sering apa namanya, di dunia malam lah, mungkin klub atau gimana, atau mungkin hedon gitu beli barang-barang mahal. Setelah ikut ini ya mereka lebih mengurangi sih, mereka lebih mungkin bisa menghargai uang yang mereka dapat gitu. Selain juga kita membantu si adik-adik, ternyata kita juga dapat pembelajaran nih, pembelajaran hidup gitu. Kita udah dapat uang yang lebih banyak dari mereka, masa kita gini sih, apa namanya, buang ya, buang-buang gitu. Mungkin gitu sih dari teman-teman kebanyakan yang curhatnya. Mm-mm. Dibatasin maksudnya, dibatasin gimana? Oh enggak. Uh, jadi apa namanya, di kakak asuh Bali sendiri kita tidak pernah membatasi mereka akan diasuh sampai kapan. Tapi untuk nominalnya kita seragam. Jumlahnya untuk SD biasanya 100.000 untuk anak-anak, kecuali mereka uh,
yatim piatu gitu. Jadi untuk yatim piatu ada punya kebutuhan khusus, mereka akan dibantu lebih banyak gitu. Nah, untuk anak-anak SMP kita melihat dulu nih kondisinya, untuk kondisi akses mereka ke sekolah atau kondisi lingkungannya seperti apa, atau mungkin dia perlu tambahan. Kita ada di range 300 sampai 200 sampai 300 untuk anak SMP gitu. Sedangkan untuk anak SMA dari 300 sampai 500. Itu tergantung kondisinya juga dia sekolahnya di mana, mungkin di SMA atau di SMK gitu. Kan berbeda keperluannya untuk anak-anak SMA dan SMK. Gitu. Jadi apa namanya, kita harus tahu dulu, ah, baru kita sesuaikan ngasihnya berapa gitu. Tapi untuk range-nya ada di yang saya sebutkan tadi. Kenapa jumlahnya seperti itu? Maksudnya jumlahnya kalau dipikir-pikir nggak terlalu besar sebenarnya untuk anak-anak, tapi kita pengennya selain mereka dibantu secara finansial, mereka juga harus membantu dirinya sendiri gitu. Jadi biar mereka nggak manja lah, biar mereka nggak cuma nunggu bantuan dari orang lain gitu. Selain itu dari segi kakak asuhnya sendiri, biar nggak terlalu berat. Kalau untuk anak SD 20.000 sebulan kayaknya nggak terlalu berat sih. Mungkin ya untuk sebagian besar orang 20.000 sebulan nggak terlalu berat. Ya, jadi selain uang yang kita kasih 100.000 itu, mereka kan pasti perlu uang untuk mungkin makan di rumahnya atau hal seperti apa yang harus, ya mereka harus usaha sendiri, mereka harus gini apa namanya, mampu survive gitu, jangan cuma mengandalkan bantuan dari orang lain gitu. Iya. Eh, Memang di Sukarelawan Kakak Asuh Bali, dan pendirinya itu kan Mbak Krisna, Dia Desti, Gita dan Dipande gitu. Nah, tapi sukarelawannya sendiri memang ada suaminya Mbak Krisna yang memang sering terjun ke lapangan gitu. Mungkin sih pesan yang bisa diambil, berkeluarga bukan menjadi penghalang untuk kita bersosial gitu. Maksudnya membantu anak-anak. Yang penting kan bisa memprioritaskan apa yang harusnya dikerjakan di awal, apa yang harusnya dikerjakan selanjutnya, baru kita bisa membantu teman-teman yang lain, itu maksudnya adik-adik yang lain. Gitu. Jadi kalau memang ini penting nih, mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga atau teman-teman yang sudah punya pasangan, coba deh ajak pasangannya ke pelosok-pelosok gitu, biar mereka tahu gitu apa ada apa sih di sisi lain Bali ini, jangan cuma diajak ke mall aja gitu. Mumpung masih bulan Februari kan, mungkin masih di bulan kasih sayang ini, jadi coba deh aja sekali-sekali gitu, buat melihat dunia yang lain gitu di Bali. Mungkin belum banyak juga orang yang tahu kalau di Bali gemerlap pariwisata yang luar biasa, sebenarnya masih ada gitu yang seperti itu. Iya, masih banyak, masih banyak.
Masuk, masuk, kedengeran. Ya, ya. Eh, Kebanyakan sih mindset, Mbak ya. Jadi memang mindset dari orang-orang orang tua si anak-anak ini sudah tertanam seperti itu gitu. Jadi mungkin turun temurun juga. Dulu bapakku petani, kakekku petani gitu. Anakku yang harus jadi petani atau buruh atau apa segala macamnya di sana gitu. Jadi memang mindset sih yang memang berperan besar dalam menentukan pengelompokan klaster ekonomi ini gitu. Mungkin untuk yang sudah sadar, sudah paham, atau mungkin setidaknya ada dua tiga orang di desanya yang sudah sukses karena sekolah keluar atau mungkin bekerja di sektor lain selain yang mereka kerjakan, baru mulai itu biasanya, oh anakku harus kayak dia nih, gitu. Baru mulai. Jadi makanya saya bilang tadi, selain kita membantu secara finansial, kita juga membantu memberi pemahaman ke orang tuanya. Kenapa sekolah ini penting gitu. Entah dia bakal bekerja di mana nantinya, yang penting awalnya dia harus sekolah dulu. Dia harus tahu dulu apa yang bisa dia kerjakan, apa yang mau dia kerjakan gitu. Setelah itu baru bisa membantu si ekonomi keluarganya sendiri. Gitu sih. Oh, tapi di saya masih, di saya masih sih aman-aman. Hmm. Ya, cuma di saya sih masuk, Mbak. Di teman-teman coba, teman-teman coba di komen. Ya, ya. Eh, Sebenarnya kalau dari segi pengentasan kemiskinannya kayaknya kejauhan, Pak ya. Kita sih pengennya sih di sini di KKSU Bali fokus dulu biar anak-anak ini fokus sekolah gitu. Jadi kita pengen anak-anak ini fokus sekolah dulu, ntar mungkin kedepannya baru bisa tuh pengentasan kemiskinan dan segala macamnya gitu. Mungkin di kita sendiri kita perlu lebih banyak kontribusi dari teman-teman sih, terutama teman-teman anak-anak muda nih yang hobi rebahan mungkin sekarang kan lagi ngetren. Iya, untuk teman-teman anak-anak muda, coba deh sekali-sekali apa namanya ikut join kegiatan. Nggak harus di KKA Bali kok. Banyak banget sebenarnya kegiatan-kegiatan serupa yang ada di Bali. Kita kolaborasi aja atau mungkin teman-teman pengen bikin sendiri mungkin kegiatan atau mungkin komunitas, silahkan kita kolaborasi itu kita saling bantu membantu lah buat si adik-adik ini biar tetap sekolah dulu, minimal biar mereka tetap berangkat ke sekolah dulu gitu. Nah untuk masalah pengentasan kemiskinan dan segala macamnya itu akan berjalan beriringan gitu. Nah jadi mungkin
Teman-teman yang suka rebahan, teman-teman yang bingung nih, kadang-kadang weekend mau ngapain ya, mau kemana ya gitu. Yuk ikut gini berkontribusi buat Bali kita, buat Indonesia kita, eh, anak-anak ini yang bakal nerusin apa yang udah kita lakuin sekarang. Mungkin juga tetua-tetua kita gitu yang udah dilakuin. Kalau memang mereka eh, tidak mendapat pendidikan yang layak dan pendidikan yang benar, ya mau Indonesia nggak bakal kemana-mana gitu. Mungkin jauhnya mungkin ke Selamat sore.